Kisah perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa. Sejak kedatangan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa menerapkan kebijakan anti VOC di Banten. Pada tahun 1686, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa menyerang Batavia dari arah barat dan timur. Serangan itu membuat VOC terdesak, tapi VOC tidak menyerah. Rupanya VOC menyiapkan strategi politik, yakni divide Adimera atau adu domba di kalangan Kesultanan Banten. VOC berupaya untuk memecah belah antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Pangeran Abdul Qahar atau biasa disebut Sultan Haji. Pada saat itu, VOC berhasil mempengaruhi Sultan Haji dan ia bersekutu dengan Belanda untuk mendapatkan Sultan Ageng Tirtayasa. Ternyata Sultan Haji berkeinginan untuk menguasai Kesultanan Banten. Pada tanggal 6 Maret 1682, VOC melakukan serangan dan berhasil menguasai daerah Tirtayasa termasuk Istana Surosowan. Sultan Haji bersikeras agar ayahnya kembali ke Surosowan. Setelah berdiskusi dengan pihak Belanda, Sultan Haji mengirimkan surat kepada Sultan Ageng Tirtayasa yang berisi tentang keinginannya untuk berdamai. Tipu daya ini berhasil membujuk Tirtayasa untuk kembali ke istana. Ketika kembali ke istana, Tirtayasa disambut dengan sangat baik oleh Sultan Haji dan pihak VOC. Tapi setelah beberapa saat tinggal di istana, beliau ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Batavia di tahun 1683. Sultan Ageng Tirtayasa wafat di dalam penjara pada tahun 1692. Beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Banten yang berada di sebelah utara Masjid Agung Banten. Alasan-alasan Sultan Ageng Tirtayasa menolak untuk bersekongkol dengan VOC. Yang pertama adalah karena VOC menerapkan monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Yang kedua, karena VOC menghalangi kegiatan perdagangan di Banten. Dan yang ketiga adalah blokade yang dilakukan oleh VOC terhadap kapal dagang dari Cinyana dan Maluku ke Banten berhasil. Kemajuan yang dicapai oleh Sultan Ageng Tirtayasa yaitu: yang pertama, kesejahteraan rakyat Banten meningkat dengan dibukanya sawah-sawah baru dan berkembangnya irigasi. Yang kedua adalah memperluas wilayah perdagangan Banten hingga ke Sumatera dan Kalimantan. Dan yang terakhir, berhasil membangun armada laut